Scrolling and sleeping. Siapa yang nggak tahu hal ini? Yang udah menjadi habit kebanyakan orang, termasuk habit gue juga, lu dong pastinya. Bukan apa-apa, tapi entah kenapa kalau kita gabut, pasti jatuhnya balik ke sini lagi. Dan sebenarnya ini bukan menjadi masalah besar kalau kita tuh nggak berlebihan ya. Tapi kita semua punya yang namanya responsibility kan, tanggung jawab, to-do list, atau bahkan hobi sekalipun. Ada saat-saatnya gue itu bener-bener rajin ya, to-do list jadi semua, tanggung jawab kelar semua, atau bahkan gue suka aktif jalannya hobi lintas bidang, you call it olahraga, belajar hal baru, atau mungkin konten seperti ini di depan kamera. Dan semua itu sayangnya bisa tertahan kalau gue terlalu nyaman dalam perihal scrolling and sleeping ini. Dan gue gak akan bohong, kalau lo emang capek, lelah, lu rebahan main HP itu bukan menjadi masalah yang begitu besar. Gue pun juga ngelakuin hal yang sama kalau gue tuh emang ada waktu yang senggang gitu, dan gue udah ngelakuin banyak hal yang bikin gue capek. Cuma hal yang tadinya gue anggap sebagai buat ngisi waktu break aja, lama-kelamaan tuh kadang-kadang bisa malah mengganggu keseharian gue gitu, bahkan sampai mengganggu tanggung jawab dan hal yang seharusnya gue lakuin, yang jadinya alhasil bisa destruktif. Dengan begitu disiplin gue tuh berkurang cuy. Gue bisa bener-bener males ngelakuin hal paling basic sekalipun. In the end, banyak responsibility gue yang bener-bener tertinggal, dan gue mau nggak mau harus cari cara buat setidaknya meminimalisir hal tersebut dengan cara gue mencari tahu dan menggali apa yang sebenarnya gue rasakan di balik semua. So, kita masuk ke masalah pertama yang gue hadapin, yaitu adalah scrolling. Di era sekarang, semua orang itu hampir punya namanya smartphone kan. Bahkan gue sendiri hampir gak pernah ngeliat orang itu gak punya smartphone. Dan tentu dalam smartphone itu ada banyak hal yang bisa kita akses dengan mudah. One of them adalah cara kita berkomunikasi. Dan tentu kita bisa dengan mudah komunikasi lewat aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, atau bahkan TikTok sekalipun. Dan sebenarnya di app sosmed kayak Instagram atau mungkin TikTok, kita itu nggak cuman komunikasi aja. Kita bisa nge-share banyak hal, banyak informasi, bahkan video atau foto sekalipun. Muncullah banyak konten yang memunculkan sistem scrolling di sosmed-sosmed kayak Instagram atau mungkin TikTok. Dan dari scrolling tersebut, lu mau tau impression gue? Ya nyaman banget cuy. Gue kalau bosen, entah gimana, gabut, mau butuh hiburan, cuma sekedar ambil HP, buka apa gitu kayak langsung scrolling. Hiburan dapat secara instan, dan mungkin bosen gue agak sedikit terkurangi. Sehingga gimana ya? Bukan susah, tapi karena udah masuk ke dalam flow state, gue tuh males banget buat nutup HP gue. Nah, kenapa gue terkadang atau bahkan seringnya bisa se-invested itu dalam scrolling dalam waktu yang lumayan lama? Karena algoritmanya yang bener-bener kenal gue banget, yang tahu apa yang gue sukain. Gue mau cari bola, muncul banyak soal berita skor, berita transfer pemain-pemain dan lain sebagainya. Atau mungkin gue yang lagi ngikutin game, muncullah banyak game apa gitu kayak, atau bahkan film atau series yang emang lagi gue suka-sukanya itu muncul langsung di algoritma gue. Dengan algoritma yang udah kenal gue banget, gue jadi susah banget buat ngalihin perhatian gue ke selain daripada HP gue tersebut. Dan lu bisa bayangin berapa banyak waktu yang mungkin udah kebuang. Gue yang tadinya mau mandi pagi, gue delay jadi mandi siang. Gue yang udah ada tugas akademik, ini sebenarnya mau gue kerjain nih kayak beberapa hari jauh-jauh sebelum deadline, ternyata juga ikut ketunda. Gue malah ngerjainnya bener-bener sebelum deadline banget. Dan juga dalam perihal olahraga, udah gue rencanain nih sore ini gue mau olahraga, ternyata gue ke distract, males, dan jadinya besok aja. Dan gak akan gue pungkiri, doom scrolling itu emang bener-bener destruktif buat gue, karena dalam jangka panjang banyak hal yang dimana gue punya potensi besar di situ itu kebuang semua, wipe out semua. Jadi mau nggak mau harus ada solusi lah, bukan untuk bener-bener stop betul-betul, karena ya lu tahu sendirilah kita susah buat stop habit secara sepenuhnya banget, tapi setidaknya bisa lah gue minimalisir biar jangan sampai nggak ngeganggu responsibility gue, dan gue bisa hidup sesuai potensi yang pengen gue penuhin. Dan untuk itu maka gue harus memahami dulu apa yang ngebuat gue bener-bener nyaman sama scrolling. So gue akan berlebihan dengan banyak istilah sana-sini atau gimana, karena gue bukan ahli cuy. Gue cuma belajar dari apa yang gue alamin, gue rasain, atau mungkin yang pernah gue sedikit pernah research di internet. Jadi gini, kita ini sebagai manusia punya yang namanya sistem reward kan. Kita hidup buat cari ketenangan, kesenangan, kenyamanan, pokoknya hal yang ngebuat kita tuh comfort, yang buat kita nyaman. Dan buat cari kenyamanan, kita itu cenderung mencari metode yang paling mudah, low effort. Datanglah
sosial media yang cuma membutuhkan ya jari aja buat membuka, terus kita masuklah ke dalam doom scrolling. But masalahnya nggak cuma di situ aja. Di setiap kita nge-swipe jari, nge-scrolling, kita ini nggak tahu konten selanjutnya apakah bakal menarik atau enggak. Dan dari ketidakpastian tersebut, itulah yang mendorong kita buat mencari tahu. Makalah kita lanjut scrolling, dan tenggelam dalam loop yang mungkin selalu berulang. Dan dari situ, sistem buat mengantisipasi dan mengejar reward bekerja. Dari tiap kita nge-swipe, terus nge-scroll, ya pasti kepikiran, oh mungkin video berikutnya bakal menarik. Dengan itu pun, ya bakal ada kecenderungan buat terjebak ke dalam loop yang berulang. Dan akhirnya masuk ke dalam flow state dan tiba-tiba udah nggak tahu waktu lagi, udah scrolling dalam waktu yang cukup lama. Dan dari pemahaman tersebut pun, seenggaknya gue mulai paham kalau mungkin isi konten-konten di sosmed itu nggak seperti itu, bahkan terasa biasa-biasa aja mungkin. Ini lebih kepada kehausan gue buat penasaran apakah next konten bakal menarik atau enggak. Jadi gue memahami ini sebagai perjudian buat mencari hiburan, makanya lama-lama bisa adiksi. Jadi ya satu hal yang layak dicoba buat mulai mengatasi ini, ya pahamin apa yang barusan gue jelaskan. Terus juga hal yang cukup basic, batasi penggunaan sosmed karena emang bisa memicu adiksi kalinya lu mulai buka. Dan lu bisa mencari aktivitas-aktivitas lain yang preventif kayak olahraga, mungkin yang emang bikin lu benar-benar fokus dan produktif dan yang nggak nge-require HP banget gitu. Cuma ada satu masalah baru setelah gua udah mulai tutup HP ini, karena energi gua mulai terkuras akibat banyak informasi yang gua terima dari sosmed. Muncullah hal yang ngebuat gua juga males, itu adalah sleeping. Dari scrolling yang gue kira nggak memakan begitu banyak energi, ternyata energi gue tuh juga lumayan terkuras karena gue tuh udah menerima cukup banyak informasi dari HP. Dan ketika gue capek dan akhirnya apa? Gue rebahan dan tiduran. Nah mungkin bisa berjam-jam karena emang capek. Gue tahu tidur itu emang dasarnya kan normal ya, apalagi emang penting banget buat kalau hidup. Dan kalau kita kurang tidur, tentu fisik kita akan dalam keadaan yang low banget dan susah buat ngejalanin hari. Tapi kan gini, tidur yang itu kan ketika tidurnya itu nggak bablas banget sampai berjam-jam dalam seharian. Dan BTW, kenapa judul ini gue namain Scrolling and Sleeping? Jadi kenapa bahasanya gue paketin ini berdua? Karena kebiasaan gue yang mungkin suka rebahan dalam waktu yang lama di kasur, itu ya diakibatkan sama gue yang udah lama main HP, habis scrolling atau bagaimanapun itu. Jadi siklusnya gue bangun tidur, gue cari kenyamanan, gue butuh HP, gue buka HP, gue nge-scrolling dan gue nemu informasi dan akhirnya gue capek, energi terkuras dan gue capek dan balik ke tidur lagi. Nah karena hal itu, gue pun terkadang kalau misalnya gak ada apa-apa, sehari ya kerjaannya mungkin ya tidur doang gitu, yang ngebuat gue agak less disiplin dengan tanggung jawab dan berbagai prioritas yang harusnya gue lakuin. Dan tanpa gue sadari, itu pun juga ngeganggu jadwal tidur gue yang harusnya gue tidur malam, ini siangnya gue bener-bener ngantuk banget, capek, dan malamnya gue agak bablas, tidur agak larut malam. Dan buat mahamin kenapa gue tuh selalu feeling low energi pas lagi rebahan, pas lagi tiduran, gue malas-malesan. Ternyata bagi gue tuh mood, energi, motivasi dan sebagainya itu bisa kerasa berbeda di tiap posisi yang berbeda. Maksudnya gimana? Di setiap posisi berbeda kayak rebahan, berdiri, dan juga duduk, itu vibes-nya, moodnya itu berbeda. Misal lagi rebahan, gue udah berbaring di kasur dan gue udah rasa nyaman dong. Semua otot gue jadinya mulai relax, dan dari semua itu badan gue tuh ngasih sinyal ke otak gue kalau ya gue udah santai, gue udah relax, gak ada hal lagi yang perlu gue hiraukan, gak ada hal lagi yang perlu gue jadi aware, jadi fokus dan sebagainya. Dan akhirnya gue merasa ya lelah, merasa nyaman dengan kasur dan emang pengen stay di situ aja. Nah itu kan pas baring ya, gue udah bener-bener dalam rest mode, gue udah nyaman, dan kalau bangun lagi ya rasanya agak mager juga gitu. Tapi setelah transisi nih, gue duduk terus berdiri, itu bagi gue tuh bener-bener kerasa kalau sebenarnya gue tuh nggak secapek yang gue kira. Pas gue udah berdiri itu kerasa energi gue mulai bangun, mood gue lebih terarah, dan fokus gue tuh lebih, ya gue lebih fokus, gue lebih bisa aware, karena kalau berdiri tuh emang saatnya gue aware dengan sekitar gue, dan makanya nggak kerasa begitu lelah banget karena gue tuh siap buat bergerak. Begitupun dengan posisi duduk yang merupakan tengah-tengahnya dari berbaring sama berdiri. Di satu sisi lu relax, tapi di sisi lain lu juga ada hal yang harus lu fokusin.
biar lu tetap aware, tetap bangun juga. Jadi emang yang sekiranya gue butuhkan itu ya gimana cara gue tuh bisa ngemaksa diri gue buat seenggaknya duduk dan bisa berdiri agar gue bisa mulai bergerak. Dan hal yang ngebikin gue tuh stuck di rebahan sama males gerak ya karena siklus scrolling and sleeping ini yang sempat gue singgung tadi. Bangun tidur otak gue terburu-buru buat cari reward, kenyamanan, atau mungkin hal yang ngebuat gue seneng. Alih-alih gue bisa mulai dengan stretching, sarapan, minum air putih dan lain sebagainya, adalah HP di samping gue muncul tuh. Ya gue ambil, gue buka, jadilah scrolling. Reward instan pun dapet, kenyamanan dapet, dan lanjutannya gue lanjut lagi doom scrolling sampai gak tahu berapa lama entah. Dan di suatu waktu ketika energi gue udah mulai terkuras, udah mulai feeling low energi lagi, ya gue mulai tutup HP. Cuma karena gue capek, udah terkuras energinya, balik lagi ke tidur lagi. So setelah gue memahami kalau kondisi energi gue, mood gue itu bisa berbeda di berbagai posisi yang berbeda, dan juga salah satu penyebab kenapa gue selalu feeling low energi adalah handphone sebagai salah satu penyebabnya, ya buat meminimalisir rasa malas tersebut untuk kedepannya bagi gue, mungkin awal-awal bisa taruh HP jauh-jauh, terutama di saat gue mungkin lagi pengen tidur di malam hari. Dan dengan itu ketika gue bangun, kalau gue mau ambil HP sekalipun, seenggaknya itu memaksa gue buat berdiri. Dan dari gue berdiri mulai berjalan, gue bisa mulai ningkatin fokus dan awareness gue buat akhirnya ngelakuin keseharian tanggung jawab to-do list yang emang seharusnya dilakuin di hari itu. Dan sebagai tambahan buat ngefix jadwal tidur gue yang biar gak kebalik, biar malamnya itu tidur dan siangnya emang beraktivitas, mungkin pada siang hari, sore hari ya gue bisa isilah dengan olahraga, biar sorenya gue olahraga, pas pulang olahraga gue capek, dan malamnya gue emang timing yang pas buat gue tidur dan mengistirahatkan badan gue. Tapi ya tentu habit seperti itu ya pasti akan sulit buat diubah dalam jangka waktu yang pendek. Akan ada beberapa tantangan dan juga hambatan sehingga perkembangannya, perubahannya pasti bertahap. Tapi dari pengalaman itu, setidaknya gue mulai nangkep kalau kebiasaan tidur gue atau rebahan gue yang agak berlebihan itu disebabkan karena gue yang sering atau mungkin selalu feeling low energy karena susah berdiri. Dan kenapa gue susah berdiri? Itu disebabkan karena gue yang udah dapet kenyamanan instan dari berbaring sekalipun. Kenyamanan instan yang low effort, yang gak perlu usaha, yang bikin gue malas bangun. Dan kenyamanan instan tersebut salah satunya adalah doom scrolling. Jadi itulah scrolling.